Oke, selamat malam kakak-kakak semua. Malam, Kak. Gimana kabar kakak-kakak semua pada hari ini? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah sehat, Kak. Sehat, ya baik. Sehat, ya. Badan sehat. Walaupun kantong agak-agak kurang sehat, tapi yang penting badan kita sehat dulu. Oke, Kak? Oke, Kak. Oke, baik. Sebelum kita mulai diskusi tentang persiapan RTL kita ataupun rencana tindak lanjut, mohon kakak-kakak bantu seperti biasa untuk memimpin doa pembuka agar diskusi kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Boleh ditunjuk Kak Firman? Oke, biar saya aja, Kak. Oke, Biar baik. nggak Terima makan kasih waktu. Kak Bambang. Silakan. Nggak makan waktu ya. Jadi, mari kita berdoa bersama-sama memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, kiranya kita diberikan kesehatan, keselamatan sampai akhir nanti dan sampai selesainya program ini, dan kita memohon untuk diberikan petunjuk untuk memperluas ilmu dan diberikan tali silaturahmi yang sepanjang masa akan kita bentuk. Jadi untuk itu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Kak. Saya kembalikan kepada fasilitator. Oke, terima kasih Kak Bambang yang telah membantu memimpin doa pada malam hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan nanti menjadi berkah, bisa kita terapkan terutama untuk diri kita sendiri. Baik, kakak-kakak, kita lanjut. Nah, di 1 JP pada malam hari ini Kak tentang rencana tindak lanjut atau RTL. Di mana program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada malam hari ini kita durasinya cuma 1 JP ya kakak-kakak. Baik, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Baik kakak-kakak, kita hening sejenak dulu ya Kak, karena dekat saya lagi azan. Nanti setelah azan kita sambung kembali. Oke Kak? Oke, Kak.
Oke, baik kakak-kakak, kita lanjut lagi. Azan sudah selesai. Kita lanjut lagi. Silakan kakak-kakak cari posisi duduk yang paling nyaman dulu. Kita tenangkan hati dan pikiran. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Di mana biar muncul rasa syukur ingin tahu dan kebajikan. Saya hitung dari 10. 1 sampai 10, kakak sambil pejamkan mata, tarik napas. Nanti kalau sudah hitungan 10, boleh kakak buka mata, tarik napas, dan dilepaskan. Agar apa yang kita rasakan pada saat hitungan ke-10. Oke, 3, 2, 1, mulai. 1, Maaf 2, Kak, nggak bisa pejamkan mata. Kami lagi mengendarai. Betul. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, silakan kakak-kakak buka mata perlahan, tarik napas, lalu lepaskan perlahan. Ya. Apa yang kita rasakan, Kak? Apa Agak yang gelap, dirasakan, Kak. Kak Bambang? Ya Kak, Agak Apa gelap, yang Kak. kakak rasakan? agak tenang perasaan Kak. Gak tenang. Ya, Jangan ngantuk ya. iya, itulah agak tenang sedikit perasaan karena tadi ngantuk kan karena tidur sebentar jadi agak tenang lagi Kak. Oke, baik. Kita lanjut ya, Kak Bambang. Oke Kak. Doa bersama tadi sudah. Nah, kesepakatan kita di mana salah satunya menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, raise hand sebelum bertanya, dan yang terakhir adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, tujuan kita pada malam hari ini kakak-kakak ada 2, di mana yang pertama merefleksi pembelajaran modul 3, dan yang kedua itu adalah memahami penugasan rencana tindak lanjut ataupun RTL. Ini sesi tujuan kita pada malam hari ini ya, Kak. Nah, agenda kita pendahuluan nanti ada 5 menit, refleksi 10 menit, penyampaian RTL 20 menit, diskusi tanya jawab 7 menit, dan seperti biasa penutup ada 3 menit. Nah, yang pertama pendahuluan. Nah, di sini ada level 1 sampai 10. Kakak-kakak untuk malam hari ini persiapan diskusi kita di level berapa nih kira-kira kakak-kakak? Oh 10 Kak. Wah, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Kak Bambang. Iya. 3, Kak. Kakak-kakak yang lain? Awas ya yang 10 itu menghilang nanti. Oh iyalah, makanya udah siap dari tadi, udah makan, udah apa, udah sedia semua ini Kak. Makanya persiapannya 10 ini. Kalau kakak-kakak yang lain? Di level berapa ini? 3, Kak. Wah, 3 Kak Ahmad Rizky. Kenapa 3 Kak? Beri Ini alasannya. baru siap pulang pangkas nih, Kak. Satu lagi tadi saya kan rencananya mau zoomnya di sekolah. Laptop yang saya sudah tinggalkan. Tahu-taunya ada kendala tadi di perjalanan, Kak. Kakak-kakak yang lain? Level 6, Kak. Kenapa gitu, Kak Fir? Kenapa berada di level 6? Persiapannya belum mateng kali, Kak. Soalnya Mangkel. badan capek. Soalnya baru pulang juga, Kak, dari bagian sepiapian. Tugas menumpuk. Belum matang ke 10. Kalau ke 10 itu udah luar biasa kali lah, salut sama Kak Bambang. Iya, kalau ada 11 tadi tuh Kak. Kalau Kak Dian, gimana? Sehat Kak Dian? Halo Kak Dian. Mik ya Dian, mik. Konsentrasi Kak. Karena pun saya lagi di perjalanan mau pulang dari kecamatan,
masih di perjalanan. Jadi tadi waktu kakak bilang suruh pejamkan mata selama 10 detik, hitungan sampai 10, saya nggak berani kak, karena saya lagi nyetir. Iya. Maaf Kak, maaf. Maaf lah tadi nggak bisa ikuti instruksinya. Oke. Hati-hati di perjalanan Kak Dian. Ya kak. Kak Ermi, di level berapa nih Kak Ermi? Enak itu. Gimana Kak Ermi? Sebentar kak. Gimana? Di level 5 kak, di level 5. Level 5. Karena masih ini ya, karena Persebaya mau semifinal nanti ya? Iya kak, bentrok. Oke, baiklah kakak, tapi kita tetap fokus ya karena hari ini kita cuma satu JP. Kita lanjut kakak. Nah, tujuan pembelajarannya adalah RTL ataupun rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, baru masa dengan baik dan benar. Nah, saya ingin bertanya nih dulu ke kakak-kakak. Kita diskusi di sini kan. Selama kemarin kan kakak-kakak sudah melakukan aksi nyata. Ya kan kakak-kakak? Iya, Kak. Iya kak. Sudah melaksanakan aksi nyata. Apa yang membuat kakak bangga terhadap aksi nyata itu? Boleh? 1, 2, atau 3 orang? Kita refleksi dulu tentang aksi nyata kita kemarin. Apa yang menjadi kebanggaan bagi kita setelah membuat aksi nyata kemarin, Kak? Ya, silakan Kak Puspa. Kalau saya aksi nyata yang terakhir itu saya lebih pede karena pembelajarannya sesuai atau berusaha untuk sesuai dengan keseharusannya. Kalau yang sebelumnya itu kan masih campur-campur Kak susunannya. Kalau yang sekarang ini karena kemarin sudah ada pembelajaran tentang susunannya, misalnya contohnya mana persepsi, mana di mana letak refleksi awal, refleksi akhir, saya sudah mulai menerapkannya walaupun itu belum sempurna, setidaknya lebih ada kemajuan daripada sebelumnya itu sih Kak, dan juga lebih pede untuk di video kan selama ini jarang ya di videokan kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Sekarang sudah mau nggak mau ya di video sampai akhir gitu kan tanpa diedit, tanpa di-cut gitu. Jadi itu salah satu kebanggaan saya pada diri saya sendiri ada kemajuan daripada sebelumnya. Gitu aja deh Kak dari saya. Terima kasih Kak. Kembali ke Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Puspa. Yang pertama tadi kakak sampaikan lebih pede ya kan. Biasa kita kan kalau di kamera itu kurang pede ya kan. Iya betul. Oke, baru yang kedua kita sudah mulai paham ini meletakkan tahap-tahapan proses pembelajaran langkah-langkahnya ya kan Kak, ataupun sintak-sintaknya yang tadinya kita kurang tahu di mana posisi refleksi. Nah, dari PKG kita ini kita sudah tahu di mana letak-letaknya, ya kan Kak Puspa? Iya Kak, bener Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Puspa. Kak Puspa, kakak-kakak yang lain gimana? Ya silakan Kak Bambang. Iya Kak, nggak jauh berbeda dengan Kak Puspa ini memang. Selama kita sudah melakukan aksi nyata, apa yang kita pelajari dari modul-modul sebelumnya, kita itu terus terang, saya aja dulu kalau katanya suruh buat modul, buat RPP itu, ya tinggal online, tinggal apa, segala macam kan. Namun kita untuk membuatnya itu secara pribadi itu agak kebingungan gitu. Walaupun tahu juga sedikit poin-poinnya, misalnya kita membuat alat-alat apa yang mesti kita butuhkan dalam pelajaran apa gitu kan, menyiapkan bahan-bahan praktek. Nah itu. Kemudian untuk menyusun tahap-tahapannya itu juga kita agak kebingungan dulu. Namun setelah ini mempelajari modul-modul ini, kita itu lebih tahu dan memahami, apalagi untuk peserta didik ya, gimana mereka bisa melalui tahapan-tahapan itu untuk mengetahui tentang tujuan pembelajaran yang ingin kita capai.
Jadi dengan akhirnya evaluasi juga kita bisa tahu, oh anak ini udah mulai ngerti atau belum. Jadi banyak sekali memang manfaatnya. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Bambang. Lebih kurang sama seperti Kak Puspa tadi ya kan, sudah mulai tahu kita letak-letaknya. Menurut kakak-kakak yang lain? Kakak-kakak yang lain gimana? Mana suaranya Kak Firman? Nah, kita dengarkanlah dulu dari Ustadz Kak Hendra, silakan. Kak Hendra? Oke, tunggu Kak, ngidupkan suara nih. Sudah kedengaran? Sudah Kak, silakan Kak Hendra. Oke, terima kasih Kak Fasil yang telah memberikan kesempatan. Nah, menilik dari kilas balik pada pelaksanaan kegiatan aksi nyata yang sudah kita laksanakan, pastinya ada kebanggaan tersendiri bagi kita sebagai guru olahraga. Ya, tidak terlepas dari itu, yang pertama tentunya ya, kita sebagai guru olahraga ini ya, pemanfaatan media-media ataupun teknologi canggih yang sekarang sedang berkembang itu sudah kita laksanakan melalui perekaman ataupun pembuatan video yang sudah kita lakukan. Artinya di sini juga kita perlu belajar banyak bagaimana cara membuat video yang baik, kemudian tata suara yang bagus didengar, kemudian tata bahasa yang kita gunakan dalam pembuatan video. Saya rasa itu merupakan suatu kebanggaan juga bagi kita sebagai guru olahraga yang sekarang ini sedang belajar. Nah, kemudian yang kedua, suatu kebanggaan yang kita peroleh atau kita dapat ya terkait dengan proses pembelajaran yang kita lakukan ya. Sama halnya seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi, ya mungkin selama ini dalam proses pembelajaran sebelum mengikuti kegiatan PKG ini ada hal-hal mungkin yang sering terlewatkan bahkan tidak pernah kita laksanakan sama sekali dalam pembelajaran. Dan alhamdulillah dengan adanya PKG, pembuatan aksi nyata ini, kita bisa banyak belajar mana tata letak ataupun sintak-sintak dalam proses pembelajaran yang ada dalam modul ajar, dan itu kita laksanakan sesuai dengan apa yang kita ajarkan di lapangan. Itu Kak, terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Hendra. Ada kakak-kakak yang lain? Kakak-kakak yang lain? Itu berarti dalam aksi nyata kemarin cuma 3 yang bangga ini. Ya, silakan Kak Mora. Ya, terima kasih Kak. Kayaknya Kak Siska ini semangat betul ya membuat peserta didiknya ataupun teman sekerjanya lah supaya untuk bersuara. Terpancing ya. Saat ini memang ada penambahan pengetahuan saya Kak. Iya, awalnya pertama kali memang saya agak kelabakan ini Kak, bertepatan pula sama PPG kemarin itu kan. Waduh, saya guru olahraga kok disuruh pegang IT nih. Ini macam mana ini kan gitu dia Kak. Iya betul lah, saya terus terang saja Kak. Kalaupun saya pandai memainkan laptop tuh hanya itu sekedar saja tuh Kak. Tapi kalau untuk mendalaminya dan cara-caranya itu memang saya sangat kurang itu Kak untuk di bagian IT. Ya, jadi yang saya rasakan itu ada penambahan kompetensi pedagogik, terutama untuk diri saya sendiri. Peningkatan yang saya rasakan itu saya dapat merancang pembelajaran PJOK yang sesuai dengan karakteristik siswa Kak. Setelah itu saya juga mendapatkan pengalaman SEM itu yang semalam kita waktu luring itu Kak ya, yang mana awalnya sebelum pembelajaran ini mungkin dalam tahap pengabsenan dan tahap pengajaran yang lainnya itu enggak sesuai urutan yang sudah kita pelajari sebelumnya Kak. Iya, ternyata dari yang kita pelajarin ini memang sepele absen itu Kak. Tapi itu bisa membuat kepada peserta didik merasa dia itu memang ada Kak.
Gitu dia. Baik yang tidak hadir pada saat itu, kita doakan dia sakit. Baik yang dia awalnya tidak mau respons pada kita bisa membuat dia berupa yel-yel, maka dia supaya kita respon sama kita. Kalau kemarin itu kan kalau misalnya kira-kira apa kan, tak bisa kau gini-gini, gitu contohnya kan. Iya. Jadi setelah pembelajaran ini, kalau seandainya siswa tersebut tidak mau fokus kepada kita bagaimana caranya supaya siswa tersebut kembali perhatiannya kepada kita dengan cara-cara yang sudah kita pelajari. Itu dia Kak. Baru tantangan yang saya hadapin ini masih memerlukan upaya lebih dalam mengelola pembelajaran yang kolaboratif Kak. Iya, saya sendiri masih merasa banyak kekurangan-kekurangan pada saat aksi nyata semalam itu Kak. Ya, dalam arti kata saya hanya membuat video satu titik itu dia Kak. Seharusnya kan dia kan sambil berjalan anak itu melakukan aktivitas senam irama yang kami lakukan. Iya, tapi karena memang kebanyakan kesibukan kawan-kawan juga itu Kak. Jadi saya buatkan tripod saja, dipantokkan, divideokan gitu dia Kak. Jadi nggak seluruh siswa itu dia nampak aktif itu dia Kak. Salahnya itu saya mampu membuat video tadi juga. Setelah itu saya bertahu ini Kak. Setelah kita melakukan ngirim video awalnya kan, setelah itu kita membuat aksi nyata, setelah itu ada pula lagi katanya ini rancangan tindak lanjut. Iya, berarti artinya kan Kak, pembelajaran kita ini mudah-mudahan tidak sampai di sini Kak, gitu dia kan. Karena ada rancangan tindak lanjut. Ini saya penasaran nih Kak. Kira-kira bagaimana nanti cara penerapannya? Apakah memang ada jawab sama guru atau kita buat videonya itu sesama peserta didik? Itu dia Kak. Jadi saya merasa tertantang di sini Kak untuk membuat video ataupun rancangan tindak lanjut tersebut Kak. Iya. Setelah itu dalam kompetensi sosial Kak, sangat bermakna Kak, antara satu dengan yang lain kan. Yang awalnya kan kita pertama kan kalau kita ngajar yang ngajar kan gitu. Nah, dengan adanya kegiatan ini kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat Kak. Setidaknya kita berdiskusi bagaimana dengan pembelajaran kita, apa yang kurang dan apa yang harus dibantu. Itu dia Kak, banyak sekali Kak. Ya. Jadi kesimpulannya secara keseluruhan perkembangan kompetensi sebagai guru PJOK bukan berarti saya mau sombong ya kan, menunjukkan hasil yang positif Kak. Itu dia Kak. Nanti katanya kan Kapolra ini ada-ada saja kan gitu ya. Berarti menunjukkan hasil yang positif Kak, ke arah yang lebih baik kita ya dengan pembelajaran PKG ini Kak. Itu dia. Baik itu untuk perbaikan di dalam kelas maupun di lapangan Kak. Karena kita memang agak sedikit berbeda dengan guru-guru ataupun mata pelajaran yang lainnya Kak. Karena kita memang mengajar selain di kelas, kita harus juga mampu mengajar di lapangan. Ya, baik. Terima kasih Kak sebelumnya Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Mora, luar biasa. Tadi Kakak sampaikan suatu kebanggaan kan setelah melakukan aksi nyata kemarin. Kakak-kakak dapat, intinya kakak-kakak sudah mulai dapatlah merancang pembelajaran PJOK yang sesuai minat peserta didik, dan kita juga sudah tahu tahap-tahap ataupun langkah-langkah untuk penyusunan modul kita sebelum kita action di depan peserta didik. Baru tadi kendala Kak Mora katanya masalah pengambilan video, ya kan Kakak? Betul sekali. Halo? Betul. Ya, oke. Kalau kakak-kakak yang lain kemarin setelah melakukan aksi nyata, kendala apa yang Kakak alami di saat proses pembuatan aksi nyata itu Kak? Kalau kakak-kakak yang lain, kalau Kak Mora tadi kita sudah mendengarkan kendalanya. Kalau kakak-kakak yang lain di sekolahnya masing-masing gimana?
Kendala apa kakak yang kakak jumpai kak? Ya silakan Kak Dian. Maaf nih Kak ya, sambil berjalan saya menyampaikan sebenarnya entah kendala entah apa saya pun tidak tahu. Kemarin itu memang kesalahannya kalau saya yang video kan Kak, harusnya dia bentuk landscape dibuat dulu. Jadi saya pilih ketika mau edit. Jadi video saya kemarin itu lebih kecil Kak. Karena itu sebenarnya apa posisi apa dia kan tegak dia kan. Seharusnya kan dari awal landscape gitu kan. Setelah kemarin agak kesulitan saya dalam mengedit, tapi saya bersyukurnya dari situlah saya bisa tahu bagaimana cara mengedit video ya. Selama ini saya nggak pernah itu. Tapi jadi belajar dari untuk project kemarin masih nyata kan. Jadi saya kayak gini rupanya mengedit video ini, cara bagaimana menampilkan tulisan dalam bentuk rupa gitu lah Kak. Jujur Kak, itu baru pertama sekali saya membuat apa video itu Kak. Izin Kak Dian, apakah kakak-kakak yang lain jelas nggak apa yang disampaikan Kak Dian ke mbak saya? Kurang jelas ini Kak. Dengar Kak, dengar. Kurang jelas Kak. Dengar Kak. Dengar. Walaupun nggak semuanya tapi tahu maksud tujuannya Kak. Kalau Ya, kesimpulannya gimana, saya Kak? dengar tadi Kak. Izin Kak ya, boleh Kak ya? Boleh Kesimpulannya Kak. Saya kurang jelas. boleh saya menyampaikan ya Kak? Ingin saya Boleh, bimbang boleh, ya. Kak. Silakan. Ya, yang pertama sekali kata Kak Dian tadi itu pada saat pengambilan video dia bentuknya potret Kak, nggak landscape dia. Baru setelah itu kalau nggak salah tentang apa? Pengeditan video Kak. Katanya kakak itu baru pertama ini gitu dia. Saya pun baru 2 kali juga. Betul Kak Bara. Saya pun baru pertama sekali membuat video seperti itu dan ya artinya untuk ke depan kan kalau kita ingin berkreasi lagi ada kegiatan yang memang dia mendukung kan untuk divideokan biar cantik, kita buat juga bisa juga itu diulang lagi untuk membuat video lebih bagus lagi kan gitu Kak ya. Halo? Oke, baik Kak Dian, kendalanya berarti ya kan Kak? Iya. Di pengeditan sama pengambilan video perdana, karena perdana nggak masalah Kak. Yang penting kan kita sudah mulai paham ini. Kalau tidak ada program ini kita nggak tahu itu bagaimana pengeditan video, mengambil. Betul. Karena kita ini kurang pede memang kalau di kamera ya kan kakak. Apalagi di video itu kan kayaknya walaupun sudah tertata rapi yang ingin kita lakukan, karena Suka ada ngeblank, kamera Kak. itu kadang agak-agak ya gimana Kak Buswa? Suka ngeblank Kak, ngeblank lupa tengah di Nah, tengah-tengah. betul. Bisa ngeblank. Ya, jadi hal yang wajar itu ya kakak. Saya pun kemarin pertama-tama seperti itu memang. Jadi hal yang wajar itu untuk kita semua. Kalau kakak-kakak yang lain kendalanya selain pengambilan video ada nggak? Ya, penguasaan kelas Kak. Pengontrolan terhadap kelas. peserta didik Kak. Jadi kadang tahulah yang namanya anak didik kan, entah capek, entah apa, dia apa, minta istirahat, minta apa, sementara kita buat videonya belum lagi selesai apa kan, minta dia ke jadwal yang lain. Itu dia Kak. Jadi penguasaan kelas lah intinya Kak. Karena anak SD ya Kak Bambang ya. Iya. Kelas berapa kemarin Kak Bambang? Semalam yang saya buat kelas 4 itu Kak. Kelas 4 ya. Oke. Tidak masalah Kak Bambang. Berarti itu kendala kakak kemarin yang kakak hadapi di sekolah ya? Iya Kak. Penguasaan kelas ya Kak? Nah, karena Oke. kan kalau Ya, anak SD silakan. ini ada yang manja, ada yang apa gitu. Memang ada itu Kak yang manja. Ya memang sama saya itu lengket kali, bukan karena dekat rumah atau apa. Memang kadang anak-anak itu ya gitu. Nah, ya Kak. Ya, seperti yang sering disampaikan kakak-kakak yang lain kan, kita guru olahraga ini memang disenangi anak gitu kan. Oke, terima kasih Kak Bambang. Silakan Kak Ahmad Rizky.
Oh ya Kak, masalah kendala Kak ya. Oh, kalau kendala sih banyak Kak, apalagi kemarin tuh saya buat video kemarin tuh memang mendadak Kak, tanpa nggak ada persiapan Kak. Jadi kemarin pas nelpon Kak Mora ya kan, katanya buat aja hari ini. Ya udah saya gas aja pas hari itu Kak, suruh anak ke lapangan, apa yang saya kuasa itu ya saya sampaikan di lapangan Kak. Satu lagi pas saat praktek lapangan ya nama anak belum ada komunikasi sama anak ya kan. Jadi anak tuh agak terbiasa sedikit sama hal-hal biasa seperti hari-hari ngajar biasa Kak, ada agak sambil main. Ya, saya itu wajar ya kan tanpa ada persiapan sama sekali Kak. Nah, jadi itu kendala saya Kak. Tapi kalau untuk penyampaiannya pasti ada juga sih kekurangannya, itu ya pasti ada Kak. Oke, itu aja Kak. Sebenarnya sama juga Kak, Oke, Kak Ahmad baik, terima Rizky. kasih. Saya semalam gitu juga itu tanpa persiapan. Jadi gitu masuk ya seperti biasa aja gitu. Ngontrol ngasih anak itu kita ajari dulu gini tuh enggak. Makanya kadang istilahnya saya sebenarnya saya pengen tampilkan itu kemarin waktu itu kelas 2 saya tampilkan. Kalau kelas 2 itu kan tahu kan masih anak-anak sekali kan. Yang saya pengen tampilkan itu yang namanya dilihat semua orang gitu kan. Ya memang inilah anak-anak itu gitu kan. Kayak gini tingkahnya. Saya memang mau menampilkan ya memang istilahnya tanpa editan anak-anak itu ya kayak gini tingkahnya gitu. Sama kayak kelas 4 9 itu saya nggak ada editan itu mesti ngomong gini. Yang sehari-hari saya lakukan seperti itu. Jadi ya seperti ini gitu loh. Jadi natural ya. Jadi bagaimana kita cara mengatasinya itu aja kan. Nah sama makanya videonya itu ya itulah apa adanya gitu, orang nggak ada editan ya. Istilahnya anak itu nggak kita edit dulu lah gitu. Oke Kak. Nggak di briefing dulu lah ya kan Kak, nggak di briefing dulu ya kan. Emang udah gitu aja. Oke mantap. Oke, nggak apa-apa Kak Bambang, nggak apa-apa, nggak masalah itu. Namanya anak SD ini kadang pun di briefing pun dia kadang nggak juga dia itu ya kan. Jadi ya nggak apa-apa, natural saja. Memang itulah anak-anak ya itu dah ya. Gitu. Iya, anak-anak memang seperti dia senang dia kan, dah. Oke lanjut, silakan Kak Ermi. Oke Kak, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Untuk kendala kalau saya pas pengambilan video itu Kak, diganggu sama anak kelas 1 Kak. Kebetulan waktu itu anak kelas 1 dia gurunya lagi di kantor kan. Jadi materi saya itu memang sepak bola. Kebetulan juga saya nggak masuk di kelas 1. Jadi begitu bola tuh salah passing dan salah dribble, bola tuh diambil orang itu Kak, dimasuk dalam kelas dimainnya. Di situ saya kemarin tuh apa? Memang luar biasa memang. Kacau ini gitu lah ya kan. Kacau ini saya bilang kan. Kemudian yang kedua, hampir sama Kak Bambang juga, ketika belum sampai di penghujung, anak-anak tuh udah minta, Pak minum lah Pak, capek kali nih Pak katanya. Masa kita lari-lari terus, babak bola terus, tapi nggak minum-minum katanya. Nah, itu Kak. Maju kali siswanya ya Pak. Itulah kendalanya Kak di tempat saya kemarin. Kesulitannya di situ. Ya memang itu anak SD tuh natural aja. Berarti kendalanya hanya itu aja ya kan Kak? Itu tadi kita kembali lagi ya kan namanya. Kalau pas A ini ya dia nggak ini. Memang luar biasa kalau SD ini Kak. Luar biasa memang ya. Nggak anak pas A aja Kak. Kadang anak tingkat SMP, SMA pun kadang di balik video yang perfect itu pasti ada briefing di belakang ya kan? Oh iya jelas. Itu di bawah tekanan semua itu Kak. Iya, jadi kita sudah paham lah itu ya kan. Oke baik kakak-kakak setelah ini untuk kedepannya ini kan kita membuat RTL. Kira-kira kakak sudah ada terbesit nggak di benak kita untuk program pengembangan kompetensi guru kita ini untuk kita kedepannya? Kira-kira kakak sudah dapat gambaran belum? Apa yang ingin kakak rancang nanti? Ya silakan Kak Mora. Ya, terima kasih Kak. Setelah saya baca-baca juga modulnya, dan setelah tengok-tengok juga dari YouTube Kak pembelajaran diseminasi yang pertama semalam, ya kan?
itu kebanyakan permainannya tradisional itu Kak. Jadi saya mau membuat yang kita bikin semalam, gala panjang. Tapi apakah itu benar memang menggunakan bola Enggak. atau bagaimana? Itu kan hanya modifikasi aja, Atau Kak, itu memang supaya, itu salah satu inspirasi supaya saya. nambah apa aja itu Kak, kita gunakan bola supaya nambah istilahnya Modifikasi ya artinya. modifikasi itu Kak. Oh, gitu. Aslinya nggak pakai apa-apa itu Kak. Oh, berarti gerobak sodor gitu ya Kak ya? Iya, gobak sodor aja dia. Itu hanya Dimodifikasi modifikasi aja. tuh. Supaya kita tahu kan itu permainannya kalau dia satu udah game aja game semua gitu. Jadi yang kelas apa ini yang anggota peserta 1, peserta 2 yang lagi main ini sebelum dia menyelesaikan putaran, kalau memang satu udah game ya game semua. Jadi gimana caranya supaya tetap semua melalui proses gitu Kak. Makanya Itu pakai nilai atau pakai waktu atau pakai mana cara menangnya itu Kak? itu menangnya. Kemarin itu kalau di sekolah saya buat itu harus semua peserta harus menyelesaikan tiap rintangannya itu. Nah, jadi semua harus melalui kolomnya gitu, harus melalui putarannya. Nah, jadi semua harus menyelesaikan putaran, nggak satu-satu. Nah, jadi kalau kita dulu main kan waktu kita masih anak-anak, itu kan asal satu game kan game semua jadinya. Jadi walaupun belum menyelesaikan putaran, kalau satu game semua gitu. Jadi saya gimana caranya supaya apa aja modifikasi aja itu Kak. Itu kan permainan kita dulu itu Kak. Iya. Nah, artinya kan begini Kak, daripada saya membuatkan kayak kemarin-kemarin itu ada juga saya tengok di tarik tambang, itu kasihan Kak. Nggak mengutamakan keselamatan peserta didik. Memang kita tuh meriah tuh memang tarik tambang, tapi Ya, tangannya, kakinya itu kadang-kadang, sangat luar biasa itu Kak kalau tarik tambang. Sebenarnya enggak juga Kak. Kalau saya itu di sekolah itu untuk pemanasan pertama, karena tujuannya juga untuk menguatkan otot kaki, otot bahu segala macam kan, sama nambah semangat anak. Itu saya pertama itu sebelum permainan saya selalu sediakan tarik tambang itu Kak. Saya bagi anggotanya gitu kan. Mereka semangat karena terbiasa itu tangan orang itu udah sebenarnya mengeras gitu. Udah kapal, memang semangat orang itu Kak. Kalau tahap pertama pemanasan itu tarik tambang orang itu. Nah, nanti sekali aja kita bikin gitu. Nah. Itu kira-kira apa sih itu Kak Siska, kira-kira itu ada urutannya kayak kita ngajar atau bagaimana itu Kak kita pada saat mau menyampaikan itu dia. Tadi mau saya buat nih angka berapa nih, angka berapa di rencananya Kak? Ya, Kak. Ini yang mau kita bahas ya Kak. Jadi agak sabar dulu. Berarti dari kamar kita udah dapat gambaran nih. Sepertinya Kakak mau apa? Yang kemarin ya gerobak sodor ya? Oke. Kakak-kakak yang lain sudah ada belum gambarannya? Kalau ini berbagi pengalaman saja Kak. Kalau saya kemarin seperti kakak-kakak, saya membuat apa itu namanya? Senam kebugaran jasmani. SKJ Kak? Gimana Kak? SKJ Kak? Ya, SKJ antar kelas saya buat. Jadi PGRI, nanti Kak? tahap-tahapannya nanti saya munculkan ya Kak. Jadi kalau kakak-kakak yang lain sudah nemu belum gambarannya kira-kira? Kalau Kak Mora kan tadi gerobak sodor. Kalau kakak-kakak yang lain? Kira-kira apa? Kalau Kak Hendra apa kira-kira kok gini-gini aja? Semangat. Belum dapat gambaran nih Kak. Belum dapat gambaran. Belum ada gambaran. Harus ada ya Kak, karena kalau saya itu Kak, sebenarnya kalau gambaran itu sebenarnya saya pengen nampilkan, tapi memang itu sangat sulit. Tapi memang bisa lah kalau untuk dilatih. Permainan dampar tuh, saya dulu senang permainan dampar itu. Itu memang dia memang harus anak yang bisa kayang itu untuk melakukannya itu Kak. Itu permainannya itu agak unik memang itu. Ya, oke, baik Kak Bambang, mungkin kakak-kakak yang lain malam ini belum ketemu nih apa yang mau dirancang ya kan? Besok-besok mungkin sudah ada. Di sini Kak, untuk membuat RTL-nya, di sini kan sudah ada rencana tindak lanjut. Sebelum merancang program ataupun kegiatan, Bapak Ibu perlu melihat kembali visi guru PJOK
yang berpusat pada peserta didik mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program ataupun kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang kita miliki di daerah maupun di sekolah kita. Nah, rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu komponen kunci yang diharapkan muncul pada program PJOK. Ada penilaiannya kakak-kakak, yang pertama di situ tujuan programnya. Oke, yang pertama itu tujuan programnya, lalu yang kedua itu adalah kelengkapan rencana dalam struktur program. Nah, yang ketiga itu keterlibatan komunitas. Terakhir itu adalah rencana evaluasi program. Nah, nanti kakak-kakak di sini membuat rancangan dituangkan dalam slide. Sudah dapat kira-kira gambaran ini, Kak? Kakak tuangkan di dalam slide. Ada 8 langkah. Nah, yang pertama ini, Kak. Judul program ataupun kegiatan apa nanti yang ingin kakak buat? Kalau saya kemarin kan tentang SKJ. Nah, itu judul saya. Oke, Kak? Dengar, Kak? Halo? Iya, halo, dengar, Kak. Dengar. Nah, yang kedua itu latar belakang. Nah, dan yang ketiga tujuan program. Yang keempat adalah capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Ini slide keempat. Yang slide kelima adalah struktur program pada rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam adalah pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas maupun sekolah. Dan yang ketujuh adalah rencana evaluasi. Yang terakhir adalah kemungkinan tantangan saat kakak ingin merancang itu. Nanti apa tantangan kakak-kakak tuangkanlah di dalam slide. Itu kakak presentasikan dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah kita, Kak. Oke. Nah, jadi kita presentasikan aja, Kak, ke teman-teman kita kan bahwa kita kayak semalam saya itu kan SKJ, ya udah saya kumpulkan rekan-rekan sejawat kita. Itu saya pengambilan videonya itu kemarin setelah pulang sekolah. Saya berkomunikasi dengan rekan-rekan sejawat untuk membantu proses tugas saya yang kemarin. Oke. Sudah mulai ini, Kak? Dapat gambarannya? Ya, silakan Kak Dharma. Berarti itu videonya waktu kita presentasi ya, Kak? Kayak guru penggerak yang gitu ya, Kak ya? Iya, Kak, iya. Nanti di situ saat kakak menampilkan, disitulah kakak divideokan mulai dari awal sampai akhir. Disitulah kakak tampilkan 8 slide ini, 9 slide. Kakak jelaskanlah yang pertama tadi kan judul. Izin Kak, itu berapa lama, berapa menit durasinya Kak dalam presentasi itu, Kak? 30 menit, Kak. 30 menit, oke. Iya. Satu lagi Kak, itu kan rekan sejawat itu kan kan nggak mungkin semua guru bisa tuh ya meluangkan waktunya. Kira-kira paling sedikit berapa lah Kak rekan guru yang ada di tempat kita presentasi itu, pesertanya berapa kira-kira gitu? Di sekolah Kak Puspa berapa ya jumlah gurunya? 44. Gimana, Kak? Kami jumlah gurunya 44, Kak. 44 ya, Kak? Iya. Iya, Kak. Maksimal 15 orang lah, Kak. Oke, siap, Kak, siap. Tapi Kakak libatkan juga Kepsek ya, Kak? Ataupun yang wakil lah gitu. Kalau Kepsek tidak bisa, wakil lah. Oke Kak, iya Kak. Oke Kak, karena kan kita di setiap sekolah kita masing-masing kan nggak sama ini jumlah gurunya kan. Kalau Kak Puspa kan tadi 44 kan. Kalau di tempat Kak Bambang, boleh saya tahu Kak Bambang? Nanti saya
10 orang, Kak. Bilang 15, rupanya jumlah 10 orang, peserta. Iya benar-benar. Yang betul lah bohongnya, Kak. Ya, sama kepala sekolah, Kak. Oke. 10 orang ya, Kak? Ya, berarti 10-10-nya itulah, Kak Bambang. Dipaksa semua itu. Ya, setidaknya paling, ya insya Allah nanti diusahakan. Iya, oke. Memang biasanya kalau hari Sabtu kami buat praktik baik, Kak. Oke, baik. Ada yang belum ini, Kak? Kakak-kakak yang lain? Ah, ini di dalam slide, Kak. Belum, Kak. Ini di dalam slide. Ini yang 8 slide ini kan. 8 atau 9, Kak? 9, Kak. Nanti di atasnya silakanlah kakak-kakak buat covernya gitu kan. Oh, gitu. Jadi ini kan judul program. Jadi kegiatan intinya itu kita tampilkan lagi berapa menit, Kak? Nah, sebentar Kak, izin boleh saya share screen kan tugas saya ya, biar kakak-kakak dapat gambarannya, oke? Oke, Kak. Oke. Sebentar ya, Kak. Dapat beli jadi. Pada sih nggak ada. Ya udah lah, Pak. Ya udah nggak apa-apa. Karton warna putih. Biar ada yang beli ini. Jangan karton, ya udah keras kado biasa. Enggak lah. Ya Allah. Selungkup laptop saya. Kirim linknya aja, Kak, ke grup. Mana tahu kalau udah di link dia. Wani pirem, Mbah. Izin. Wani-wanian lah. Nampak kakak-kakak? Nampak? Nampak, Kak, nampak. Oke, gambarannya nanti kakak-kakak buat seperti ini ya, Kak. Sebentar. Ah, ini rencana tindak lanjut saya kemarin. Di mana saya ngambil tentang SKJ, sehat jiwaku, bugar ragaku. Nah, ini lanjut. Latar belakang tadi kan nomor 2 kan, Kak. Ini saya tuangkan latar belakangnya di slide kedua. Nampak, Kak? Ya. Nampak, Kak? Latar belakang. Nah, di sini. Nanti boleh dibagi, Kak. Nah, di sini ada tujuan dan capaian hasil yang diharapkan. Ya kan? Dan lanjut. Struktur program dan rekan sejawat. Di sini saya tuangkan. Di slide selanjutnya adalah pernyataan kapasitas. Nah, di sini aset yang saya miliki di sekolah saya tuangkan di sini. Baru ini 7 tahapan tentang STEM. Saya tuangkan juga di sini. Dan rencana evaluasi di slide selanjutnya. Nah, tantangan dan hambatan serta solusi yang saya dapatkan, saya tuangkan juga di slide sini. Nah, ini kakak-kakak, boleh kakak-kakak sambil catat dokumentasi kegiatannya lebih kurang seperti ini, Kak. Halo? Ya. Lagi mengamati, Kak. Nampak, Kak? Nampak, Kak? Nampak. Nampak. Nah, ini kegiatan saya waktu saya presentasikan tentang rancangan SKJ saya. Videonya, Kak? Video? Ya, sebentar ya Kak Mora. Di situ ada protokol, baru ada yang kata sambutan dari Kepsek atau wakil, lalu ada yang memimpin doa.
Nah, ini rekan-rekan saya. Dan kakak-kakak juga wajib umpan balik oleh rekan sejawat, Kak. Ini dia yang saya punya. Nampak, Kak? Nampak, Kak? Ya, ini. Seperti PG juga. Enggak nampak, Kak. Nampak, Kak? Nampak kecil kali. Ini pakai HP, Kak. Nampak, Kak, ini? Ini umpan balik rekan sejawat. Umpan balik. Nampak, Kak? Nanti Kalau kirim mau- aja, Kak, biar tahu, Kak. Kalau mau nampak tinggal share. Itu maksudnya tadi kan. Ya, lebih kurang Sorry, seperti ini, Kak. Kak. Kembali. Maksudnya Baru untuk berita referensi, Kak. acara, Kak. Halo. Ya. Ya, Kak. Ya, berita acara, daftar hadir. Juga nanti kakak masukkan. Baru, ya, hanya itu aja, Kak. Slide selanjutnya, terima kasih. Video nggak ada, Kak? Gimana, Video, Kak? video kegiatan nantinya? Nggak ada Ada. pakai video, Kak. Itu kan Kak, nanti itu tetap kakak cantumkan juga ya. Nah, itu nanti di video kan, Kak, ada video saya, nanti saya kirim ya, Kak. Terus, Kak, Sama Jadi itu gambarannya seperti itu, Kak. Jadi kakak paparkan di 9 slide tadi, sesuai yang pertama tadi ada tujuan ya kan, Kak? Ya. Judul, yang kedua tadi apa tadi, Kak? Ayo, yang kedua apa tadi, Kak? Latar belakang. Latar belakang, Ya, latar belakang. tujuan, apa ya? Tujuan, Setelah itu. Ya, iya, dan lain-lain. ya. Iya, ada lain. Ya, ada lagi kakak-kakak yang kurang ini? Masih bingung? Berarti Izin 30 tanya, menit Kak. itu, Kak. Sama yang slide-slide itulah, Kak. Iya, Kak. Saya kemarin itu Untuk- 29 menit sekian detik gitu, Kak. Oh, Selesai dia iya. dari slide pertama pembukaan sampai terakhir. Itu saya ngabiskan waktu 30 menit kurang. Oh, iya. Ya, silakan Kak Firman. izin, Kak. Terima kasih. Ini agak ngeblank dikit nih, Kak. Agak kurang masuk dikit nih. Jujur, itu kita membuat video lagi dan kita unggah lagi di LMS, Kak. Ya, betul. Wow. Itu video presentasi kan, Kak? Gimana? Itu video presentasi kan? Iya, video presentasi kakak nanti kakak unggah di LMS. Maksudnya video kegiatan Beserta- itu loh, Kak. Video Nggak ini ada, kan coba bukan simak. kegiatan. Kegiatan itu kan Iya, selama 30 menit. Kan gitu kan, ya. Umpamanya Mm-mm, permainan tradisional, ya kan? mm-mm, Ah, itu video itu yang kita unggahkan di LMS atau yang saat untuk presentasikan atau kita Presentasi. sama rekan sejawat gitu maksudnya. Ya, ini Kak, kan kakak tadi buat slide tadi kan? Mm-mm. Slide tadi itu disampaikan. Jaringannya nge-lag tuh. Halo? Ya, Kak. Halo? Nah, itu kakak presentasikan ke rekan-rekan sejawat. Panggillah kan rekan-rekan sejawat itu bahwa kakak punya program nih, punya rancangan. Nah, kakak presentasikan di rekan-rekan sejawat itu langsung di video, Kak. Mulai dari awal sampai akhir. Itu nanti kakak unggah di LMS. Iya, berarti action di lapangannya tidak ya, Kak ya? Cuma presentasinya aja Iya. di video ya, Kak? Pasti video Ya. saat belajar kita membuat permainan tradisional itu nggak diunggah gitu. Tidak, Kak, tidak. Hanya kakak mau ini Tidak. aja dulu. Membuat rancangan, baru kakak komunikasikan leceknya ke rekan sejawat lah, bahwa kakak punya program nih, gitu. Oh gitu. Iya. Pasti video Juga kakak sertakan. video untuk merancang sebuah program gitu, Kak ya. Kita presentasikan Iya, Kak, sama- iya. Kita libatkan kepala sekolah sama Jadi Ya. enggak. Ya. Kalau dalam bentuknya slide aja, Kak, kenapa bisa sampai 30 menit, Kak? Kan penjabaran. Nah, itu kan di video itu kan kakak jabarkan loh, Kak. Kakak jabarkan. Nanti ya jabarkan Kak Bambang juannya ngomong apa? lagi Kak gitu. Bambang. Kita ngomong ditengok lagi dari satu-satu, video Kak. Kak Siska nanti tahu tuh, Kak. Itu kan slide-slide itu bentuknya gambar.
bukan video. Kakak-kakak Izin, Kak. diseminasikan loh Kak. Halo Kak, satu-satu Kak, Iya, saya Kak. kurang dengar ya kalau banyak Iya, kali Kak. yang ini. Resen, Izin, resen, Kak. yang resen. Iya, Yang... saya resen tuh. Oke. Ya silakan Kak Dian. Saya sedikit menyampaikan apa yang disampaikan Bambang tadi. Sebenarnya kan kalau cuman slide aja kenapa sampai 30 menit? Karena kan di situ kita kan harus ada apanya Kak Bambang, ada tertib acaranya, kemudian doa, kemudian kita menyampaikan pemaparan. Ya memang ya cukup Kak. Kita kan di situ sebelumnya kita membuat desain dulu rancangan itu kan. Habis itu kita presentasikan kepada rekan sejawat ya teman-teman yang di sekolah. Dan di situ tadi kan sesuai dengan slide-nya Kak Fasil tadi kan ada di situ nanti ada yang baca doa. Kan lengkap semua di situ, kayak presentasi apalah. Kayak seminar gitu dia. Ya Kak ya? Berarti kan yang misalnya yang baca doa itu memang suaranya istilah bentuk video lah gitu kan. Iya, yang jadi video yang kita waktu presentasi itu itulah yang kita unggah ke LMS gitu, Oh, bukan gitu. video Saya apanya. Saya pikir waktu presentasi itu dia hanya bentuk gambar-gambar slide aja gitu tampilkan, kemudian kegiatan intinya misalnya kita mau buat program misalnya lah pelestarian pelestarian tari tradisional misalnya gitu kan. Nah, maka Ya. tari tradisional tadi waktu anak menari atau kita lagi mengajari itu ditampilkan gitu. Itu kan kegiatan intinya. Berarti itu enggak Bisa juga nanti ketika penyampaian slide itu minimal kakak tampilkan dulu kan kayak gini loh yang mau dibuat. Macam tarian seperti ini. Nanti dia menunjukkan anak. gambar Kan bisa lah, juga di situ. gambar Kak. gitu ya. Oke. Begitu Kak Basil. Kalau tangkapan saya seperti itu. Kak Dian. Ya, betul. Oh iya. Ya, kakak presentasikan Kak yang 9 slide tadi. Ya, disitulah nanti kan rekan sejawat kita itu, ya kan? Kita tunjuklah siapa yang 1, 2, 3, 4. Baru siapa yang memimpin doanya, ya kan? Ya. Nah, kakak presentasikanlah yang 9 slide tadi, rancangan kakak. Nah, video di videokan, nah itulah yang kakak unggah di LMS. Beserta slide ini kan ada juga tuh sesi dokumentasi dengan rekan sejawat, baru berita acara, daftar hadir. Nah, itu jangan lupa kakak-kakak juga unggah. Seperti punya saya tadi. Oke, Kak Bambang? Oke, Kak. Oke, silakan Kak Indra. Iya Kak, ini Kak mau nanyakan masalah presentasi ke rekan sejawat. Kalau saya kan berdua nih gurunya PJOK di sekolah. Jadi masalah presentasi itu gimana ya Kak? Apakah satu video itu bisa untuk kami berdua atau dibuat 2 video atau gimana Kak? Ini kejadian seperti waktu saya jadi peserta kayak kakak-kakak, ada itu satu sekolah dia 2. Gini aja Kak, ganti-ganti. Ini kan ada 9 slide tadi kan? Ya kakak bagi 2 aja. Biar nampak juga kakak di situ kolaborasinya kan? Ya kolaborasi lah berarti ya, satu video bisa di. Ya, iya boleh. Biar mempermudah Kak. Oke Kak Indra. Oke, silakan Kak Dharma. Iya Kak, ini mau nanya sedikit. Itu harus permainan tradisional ya Kak? Atau yang lain boleh, entah voli atau badminton atau apa gitu? Boleh Kak, boleh. Nggak mesti tradisional kayak saya tadi kan. Nggak tradisional itu Kak. Oh ya Kak. Iya. Bebas Kak, bebas. Program kegiatan P5 juga bisa Kak. Di mana Kak Bambang? Program kegiatan P5 bisa juga. Program kegiatan P5? Ya. Bisa Kak, bisa. Nah, itu kakak lah yang merancang sendiri kan. Silakan kolaborasikan, presentasikan ke rekan sejawatnya. Ya, ada lagi tambahan dari Kak Dian ada? Enggak, menyambung apa yang disampaikan Kak Pona tadi, Kak Dharma. Kak Dharma itu sebenarnya sudah punya. Kemarin waktu pekan olahraga apa namanya Kak Dharma? Diulas balik Kak Dharma, keren kali tuh.
Karena udah ada bukti nyatanya gitu Kak. Tinggal edit aja itu sikit-sikit ya kan. Tinggal- Iya, Tapi artinya lupa tinggal pula presentasinya videokan aja. presentasinya itu Kak. Waktu Nah, kalau presentasinya itu aja bisa- nggak apa-apa Kak untuk presentasinya. presentasinya itu apa pula itu ya kan, nggak dimasukkan pula. Artinya kan Kalau itu aja perencanaannya nggak apa-apa. buat pekan olahraga pertandingan antar kelas. Itu aja Kak diulas. Pesertanya ini kan gitu Kak. Enak kali Kak Dharma udah punya bahan masalahnya. Nggak Kalau perlu tidak mikir boleh lagi. kan, Kalau Kak? kami mikir lagi nih. Iya, sebenarnya punya Kak Dharma itu udah tinggal briefing aja lagi, presentasikan lagi ke Iya. rekan sejawat udah jadi tuh. Ya, Oke udah punya Kak Dharma. bahan. Oke, terima kasih Kak Dian dan kawan-kawan. Kak Puspa, ada? Ada Kak sedikit Kak, kalau seandainya itu dari rangkaian kebugaran jasmani itu kan ada sekitar 4 lah, misalnya kayak ngambil ke itu Kak, nanti saya tuh bukan berbentuk permainan tapi bentuk gerakan untuk melatih kebugaran jasmani seperti kelincahan atau kelenturan atau juga keseimbangan, itu juga bisa kan Kak? Boleh Kak, boleh. Oke Kak, itu aja Kak. Ya. Ya, silakan Kak Firman. Masih Ini belum ini? udah agak apa dikit Kak. Cuma terakhirnya kapan ya? Nah, di LMS itu Kak 30 November. Berarti waktu Kakak ada 6 hari lagi. 6 hari ya. Soalnya kan dekat-dekat pemilu ini, apalagi mau dekat ujian ini kan sangat sibuk-sibuknya membuat soal ya kan Kak. Agak-agak ngeblank dikit nih Kak. Jadi tanggal 30 terakhir Kak ya. Iya, 30 saya berharap kakak-kakak janganlah lewat dari tanggal 30 ya Kak, karena nanti itu mempengaruhi dia kalau sudah lewat due date-nya, Kakak mengirim dia tuh jadi warna merah dia Kak. Jadi bisa lah ya Kak mulai ya kan nggak makan waktu sampai 1 hari itu ya kan Kak. 30 menit di sela-sela kakak-kakak istirahat itu bisa. Tinggal komunikasikan aja lagi ke rekan sejawat. Oke Kak? Oke Kak, siap. Oke, kita lanjut. Oh, silakan Kak Mora. Ada? Di sini kan saya lihat ini di modul 3.1 C2 itu kan ada beberapa model pembelajaran yang saya lihat. Model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport, education kan gitu Kak. Itu kita pilih salah satu atau seluruhnya gitu Kak? Pilih salah satu. Luar biasa Kak Mora ini. Ada 3 tadi kan Kak, model pendidikan gerak. Model Ya. apa lagi Kak? SEM? Pendidikan kebugaran dan SEM Kak. Ya. Iya. Kakak pilih salah satu. Mana yang Kakak mau ambil? Mau Peserta model didik pendidikan kira-kira gerak? boleh diikutsertakan Kak? Selain rekan sejawat, kira-kira peserta didik boleh Boleh biar Kak. meraih suasana gitu dia Kak kan? Oke. Mantap. Oke, bisa. Iya. Ya, oke Kak Mora, aman? Siap Kak, aman Ya, oke. Kak. Kakak jangan lupa ya, tadi berupa video, baru foto-foto kegiatan selama kakak presentasikan itu, atau ada yang tanya jawab nanti ya kakak-kakak lah itu kan. Misalnya ada rekan yang nanya, kakak jangan lupa mengambil foto ya, karena kan di sini ada nih foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi dan video. Ya Kak, seperti yang saya tampilkan tadi yang punya saya. Oke Kak, aman? Ya, masih ada 6 hari lagi kakak-kakak. Silakan nanti diskusikan saja sama kawan-kawannya. Oke kakakku, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Kita 1 JP. Berarti untuk RTL ini aman ya Kak? Lebih amannya Kak, tinggal nunggu share dari kakak Kak. Iya, izin linknya Kak. Supaya Ini aman link gitu mau Kak. saya bagikan, Kak. Biar Linknya terarah seperti ini. gitu. Ya kan Kak Firman, biar terarah ya kan Kak Firman.
slide sama videonya Kak. Ya baik, nanti saya kirimkan link video saya dan link yang saya paparkan tadi Kak. Oke? Makasih banyak Kakak. Oke, sama-sama. Baik kakak-kakak. Sebelum kita tutup ada 2 pantun di sini. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpisah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kakak-kakak. Itu dulu tentang RTL hari ini. 1 JP kita ini. Kakak-kakak nanti saya share seperti yang kakak sampaikan, tidak masalah. Namanya kita biar sama-sama, sifatnya kita kan di sini bersama diskusi. Oke Kak, seperti biasa, ya. Pantas saya kata jai sapu nak bak togul kan nak boleh. Apa Kak? Mungkin Kak. Ya. Mungkin Kak, karena kita tinggal di bumi Melayu, ingin pula berbalas pantun sama Kakak nih. Oh, licin badan si ikan teri, tinggalnya di dalam perigi. Saya hamba sangat lemah sekali. Terima kasih bantuannya yang sudah diberi sama Kak Fasil. Terima kasih Kak. Luar biasa. Terima kasih. Ada lagi? Ini Kak Mora dulu nih kita dengar ini pantunnya nih. Ya Allah. Sound Rosa. Sound mic. Gimana Kak Mora? Pantun Kak Mora. Ada lagi yang ingin ini berpantun? Pantun. Oh, kita dengarkan dari Kak Hasan, Kak Bambang. Siap 1 JP ini Kak, ada Zoom lagi atau tidak Kak? Kita kembali Zoom di tanggal 2 Desember Kak. 2 Desember Kak ya? Iya Kak. Oke Kak. Kak, ingin tanya Kak, kira-kira selesainya kapan Kak? Kalau tidak salah itu Kak 14 Desember kita sudah selesai. Udah nggak sabar ya Kak Firman ya? Pleno Kak ya? Ya. Ya, soalnya kan ada kegiatan pula kan Kak, mau acara pesta saudara ketembilahan kan gitu. Takutnya terganggu gitu. Ya. Oke, baik kakak-kakak. Sedikit mengingat apakah tugas kakak-kakak yang di modul 3 kemarin yang saya share sudah selesai Kak? Lagi proses Lagi Kak. pengerjaan Kak. Lagi proses Kak. Lagi di Silakan sih Kak, siapa yang siapa belum? Iya, Kak saya tunggu sampai besok ya Kak, karena kami juga pendataan terus ini Kak. Jadi ya kita sama-sama paham lah ya Kak ya. Malam ini diusahakan Kak. Oke baik, terima kasih Kak Firman. Oke kakak-kakak sudah sampai di penghujung waktu. Kak, untuk tugas itu Kak. Kak, tugas itu ada 4 berarti Kak ya? Ya. Tugas yang terakhir ini Kak, ada 4 berarti Kak ya? Tugas yang terakhir yang 4 ini maksudnya gimana nih Kak? Ada saya 2 di modul ketiga ini Kak. Iya. Ada berarti Kak ya? Iya. Begitu ya Kak ya. Ada. Oke. Oke kakak-kakak, seperti biasa sebelum kita akhiri sesi dokumentasi dulu. Kira-kira dibantu siapa yang bisa bantu saya? Oke Kak. Ayo kakak-kakak silakan buka kamera. Bantu untuk sesi dokumentasi. Oke, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Kak Firman telah membantu saya dalam pengambilan sesi dokumentasi pada malam hari ini. Tadi di awal kita dibantu Kak Bambang untuk memimpin doa, dan di penutup ini boleh bantu lagi kakak-kakak agar apa yang kita diskusikan pada malam hari ini dapat berkah dari Yang Maha Kuasa. Amin. Pengen dengar dari Kak Asril lah penutup. Ya. Silakan Kak Asril. Baiklah, untuk mengakhiri diskusi kita pada malam hari ini, kita berdoa
Doa. Oke, baik, terima kasih Kak Astrid telah membantu kita. Sekali lagi kakak, terima kasih dan tetap semangat dengan tugas-tugas kita ini ya kan, karena tugas kita kan selain ini juga double-double. Jadi semoga kita tetap semangat, buka dan sehat selalu. Semangat, salam buat keluarga dan lain-lainnya kak. Oke kak. Yuk sebelum bubar kita nyanyi dulu yuk. Terima kasih kakak yuk. Nyanyi. Sebelum bubar, breaking dulu. Terima kasih kakak. Oke. Bareng-bareng. Ayo nyanyi. Silakan. Ada bunga, Pak.